tubuhmu masih bernapas. Tetapi apakah hatimu masih hidup? Jangan buru-buru menjawab. Bisa jadi tanpa sadar, kita termasuk orang yang disebut mati berjalan. Simak kajian ini sampai selesai. Karena mungkin ini adalah peringatan yang sedang kamu butuhkan. Semoga panjenengan semua sehat semua, rejeki lancar dan semua urusan panjenengan semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berkata dengan mulut. Tadi semua, ya. Bernapas dengan hidung. Padahal kata baginda Nabi, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit mislul hayawan, seumpama bangkai binatang. Dunal baqarah, bukan bangkai sapi, terlalu mulia. Fahuwa kal hinjir, hanyalah bangkai babi. Udah bangkai babi lagi. Ya. Abah nanti satu saat akan jelaskan kenapa najis mughaladhah, anjing dan babi itu harus dicuci dengan 7 air dan tanah. Pahami ini. Ya. Anjing dan babi diciptakan untuk melihat diri kita. Kita lebih hinakah dari anjing dan babi? Siapa yang harus dicuci 7 air dan tanah itu? Bahkan najisnya diri kita ini, kata baginda Nabi, dicuci dengan 7 samudra tidak akan pernah suci. Karena tubuh kita najasun, karena kita muhaddas. Tadi semua. Padahal Allah sudah berkata, kamu adalah aku adalah kamu. Tetap aja kamu adalah kamu. Aku adalah aku. Padahal Allah sendiri sudah berkata, kamu aku. Al-insanu sirri wa anna sirrahu. Wallahul batinul insan. Aku itu batinnya kamu. Wal insan dohirullah. Dan insan adalah dohirku. Itulah kenapa sifat nafsiyah wujud. Wujudlah sifat 20 pada diri kita. A'yan khorjiyah dengan 7 ma'ani untuk cangkang. A'yan sabit khorjiyah. A'yan sabitoh. A'yan khorjiyah, cangkangnya 7 sifat ma'ani. A'yan sabitoh adalah siapa dia? Muhammad. Tadi. Basor, basirun. Sama, sami'un. Kalam, mutakalimun. Hayat, hayyun. Ilmu, alimun. Kau rampok akhirnya. Maka akhirnya kita merampoknya. Maka padamlah penglihatan kita ini. Padamlah penglihatan di sini. Inilah kata Allah. Fa innaha la ta'mal absar. Walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Bukan buta mata yang di kepala sini. Tapi buta mata yang di sini. Sehingga bebel. Hilanglah. Kata Nabi, mengering danau Ebrias kesadarannya. Karena yang ada hanya kamu. Kamu adalah kamu. Pada kata Allah, kalau kamu adalah kamu, maka aku tidak ada. Ya. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Man wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba mencintaiku, sudah mengembalikan bahwa dia tidak memiliki lagi penglihatan, pendengaran. Dia buta, dia mati, dia tuli, dia tidak ada. Dia tidak bisa apa-apa, dia tidak punya apa-apa, dia tidak mampu apa-apa. La haula wala quwata. Segala kekuatannya datang dari illa billah. Ruh yang diwakili oleh kami, nahnu akrobu. Akrob bukan korib, akrob maha dekat. Lihat dalam Al-Quran. Nahnu akrobu ilahi. Kadang-kadang kita ini menafsirkan Quran, kalimat hurufnya juga kurang diperhatikan. Kenapa menggunakan nun? Tadi. Pada saat penciptaan, kenapa menggunakan alif, menggunakan hamzah? Kenapa menggunakan ain? Kadang-kadang tidak diperhatikan. Menciptakan, menggunakan alif dengan hamzah. Menciptakan menggunakan ain. Beda. Maka inilah
yang harus dipahami oleh kita. Ya. Maka banyaklah kita adalah menahan nafas, merenungkan siapa diri ini. Supaya apa? Naik lagi kesadaran kita. Karena pada saat turunnya kesadaran, timbullah dukhon. Maka tidak akan mampu lagi memandang setelah dukhon. Semuanya gelap. Ekonomi gelap. Agama gelap. Hidup gelap. Mati gelap. Terhalang awan. Dukhon. Dukhon. Itulah ciri-ciri mau mati diawali dengan mengeringnya danau kesadaran. Tebrias. Muncullah dukhon pada diri. Gelap semuanya. Ngaji kitab ini gelap. Nggak ngerti. Apa ini nasnya ya? Apa mafhum nasnya? Apa kira-kira madlulnya dari dalil ini? Apa makosidnya? Buat apa sih Allah nyuruh gini? Tadi. Karena selalu nyarinya keluar. Di kitab mana ya? Yang gak ketemu. Tanya Gusti, guru sejatimu. Tadi. Sebagaimana. Nah inilah juga tentang bagaimana firman Allah datang pada baginda Nabi di Gua Hira. Quran itu datang bukan di masjid, di gua. Ingat. Seluruh nabi-nabi itu bukan di masjid ma'rifat, di gua. Jabal Nur, di gunung. Tadi semua. Ya. Jadi, jangan terlalu banyak nyibukan di masjid buatan manusia. Maaf. Ya. Karena Allah juga, innama ya'muru masyajid Allah itu bukan itu. Innama ya'muru masyajid Allah itu ini. Tadi semua. Di masjid itu paling kamu berantem, berebut kotak masjid, berebut ini, berebut kunut, berebut usolli, berebut apa. Akhirnya manusia Islam makin pecah. Dari satu masjid jadi dua masjid, dari dua masjid, tiga masjid, empat masjid. Coba balik kepada masjid ini. Akan satu semuanya. Karena masjid Allah itu satu. Pahami tadi. Innama ya'muru masyajid Allah. Masdarnya adalah imarah. Bukan. Jangan diartikan innama yu'amiru. Karena akibatnya masdarnya menjadi takmir. Nah ini yang harus dikaji lagi. Masjid yang di luar diri itu akan masjid ad-dirar. Quran sudah mengatakan. Ya. Makanya itulah kenapa Tuhan Abdul Qadir mengatakan. Memberi makan orang lapar itu lebih baik dari membangun sebuah masjid itu. Ya. Maka ayo bangun masjid pada dirinya. Insya Allah. Seluruh isi alam ini tempat sujud kok. Sujudkan dirimu. Sebagaimana fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sujudlah seluruh malaikat itu. Sujud siang. Malaikat siang datang sujud. Nggak pernah ngelawan. Kata malaikat siang, gua nggak mau masuk malam dah. Enggak, sujud dia. Tulijul laila wa tulijul nahari fil lail. Tulijul hayya minal mayyit wa tulijul hayya minal mayyit. Dari mana hidup ke mati ke hidup? Hidup itu pasti mati, mati itu pasti hidup. Begitu terus. Materi, energi, siang, malam, bangun, tidur. Surga, neraka. Begitu. Setelah dari dukhon kepada kita, maka kita akan berada pada apa? Ya'juj wa ma'juj. Selalu menolak apa yang tidak suka. Nah, itulah. Itu. Tapi tetap itu kita harus jalani. Karena itulah jalan untuk kiamat, bangkit. Tanpa kamu ada keraguan, kamu mulai bercuma. Nah, bagi orang yang mau menggunakan tadi. Jabaro, Jibril, Mikail, Israfil, penglihatan Allah, pendengaran Allah, kalam Allah, hidup Allah. Nah itu. Diganti nama il itu. Il itu bahasa Ibrani. Allah. Barulah kamu akan mengerti munkar wa nakir. Setiap hari kamu akan merekam semua. Apa yang datang di pikiranmu. Apa datang dari penglihatan itu semua. Nanti akan dicatat oleh kamu mana yang baik. Oh ini baik nih buat ekonomi saya. Ini kayaknya sih kelihatannya udah mau tahun baru nih. Kelihatannya mau musim hujan nih. Kelihatannya siap-siap beras nih. Ah itu Mikail tuh. Tugas Mikail. Kamu kan mikir set gitu kan. Kayaknya perhitungannya tahun depan ini kayaknya panennya kurang bagus. Nah kamu mikirkan. Gimana saya? Selain saya sodako saya simpan sebagian. Untuk nanti. Itu bahasanya.
Itu Mikail. Maka kenapa disebut Mikail itu tugasnya memberikan rezeki. Kenapa Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Tadi, cuma kamu tidak pernah mau menerima kehadiran Jibril setiap hari. Dan kamu anggap Jibril itu nggak ada pada dirimu. Mustahil Allahnya aja bersama kamu, ya pasti Jibrilnya bersama kamu. Kan kita alam sogir. Berarti semua komplit. Isi dunia akhirat. Termasuk Allah dan malaikatnya. Ada pada dirimu. Nah inilah. Ya. Dan itulah yang seharusnya bisa kamu tuju. Guru sejatimu. Bukan mencari kemana-mana. Ya. Temukan dalam keheningan. Temukan dalam kesenyapan. Temukan di waktu malam. Bukan rajin bangun malam tahajud. Tapi tetap nggak sadar-sadar. Yang dicari hanya maqamah mahmudah. Yang dicari adalah mudah-mudahan dengan tahajud besok rezekinya jadi ngalir. Ini ngaco lagi. Tadi semua. Bukan dikejar dengan duha, rajin tiap pagi ya. Untuk mudah-mudahan makhluknya lagi yang kamu bayangkan. Sholat malam untuk makhluknya. Sholat pagi untuk makhluknya. Padahal untuk melihat aja, jangan kau melihat makhluknya. Tadi semua. Inilah akhirat tidak bangkit, tidak bangun daripada tidur. Tadi semua. Kalau nggak ngerti nggak usah komen. Tadi semua. Karena apa yang kalian nggak ngerti itu sesungguhnya bukan. Nah inilah tadi. Kalau orang di dalam segala apa itu selalu menolak, nah itu. Dia tidak akan pernah menemukan Malik Ridwan. Nanti kita tidak tampung semua yang ada yang enak gak enak pada hidup kita. Karena itulah Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Tadi semua. Setelah itu barulah kamu akan, setelah kamu berada pada Ya'juj wa Ma'juj, karena selalu ingin menerima enak, menolak gak enak. Menerima mudah, menolak susah. Padahal segala apa yang datang pada kehidupan kita bukan kebetulan. Semuanya yang gak enak itu adalah debt collector. Menagih perbuatanmu sendiri. Maka inilah kenapa kita harus bangkit. Kiamatkan diri kita. Setelah Ya'juj wa Ma'juj kita akan masuk kepada fase Dajjal. Akan turun Dajjal. Apa itu Dajjal? Pandangannya hanya satu. Ada yang melihat hanya dunia, gak peduli akhirat. Dajjal juga itu. Hanya melihat akhirat, gak peduli dunia. Dajjal juga itu. Jangan dikira orang yang diam sajalah di kamar, tahajud aja, akhirat aja. Nah, tapi bukan Allah. Dajjal. Udahlah, saya mah akhirat nggak usah mikir, penting dunia saja. Dajjal. Karena dunia akhirat itu satu. Satukan dengan Allah. Susah senang itu satu. Satukan dengan Allah. Sehat sakit itu satu. Satukan dengan Allah. Tadi semua. Mudah susah itu satu. Siang malam juga satu. Satukan dengan Allah. Tauhidkan semuanya. Kalau tidak kamu akan mandek. Karena setelah Ya'juj wa Ma'juj kamu hanya menolak sebelah. Satu saja. Yang kamu sukai. Yang cocok dengan nafsumu kamu terima. Nggak cocok dengan nafsumu kamu tolak. Ayolah. Maka kamu tidak akan ridho. Tidak akan. Akhirnya kamu akan ketemu dengan Malik dan menolak Ridwan. Dan Ridwan itu adalah kamu ridho. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Barulah kamu jadi hambanya. Kalau kamu hambanya, nggak menolak. Hamba itu adalah anak buah Tuhan. Tuhan ngasih ke kanan, kamu ke kanan. Tuhan ngasih ke kiri. Yang sing penting bukan kanan dan kirinya. Kamu taatnya pada Tuhan. Karena kita hamba. Pahami itu. Ya. Kalau ingin kiamat. Kiam itu jangan diartikan hancur. Bangkit. Kamu bangkit. Dari lemah jadi kuat. Karena bersama malaikat. Al-Malik adalah kekuatan. Dengan sayapnya. Karena semua adalah Allah dalam wujud lain. Tadi. Nasi juga malaikat. Malak, air malaikat. Apapun yang jadi utusan Tuhan, malaikat. Setiap hari ketemu malaikat kita. Setiap hari ketemu Allah, melihat malaikat, menyaksikan malaikat, merasakan malaikat. Ridho kepada Malik dan Ridwan. Maka segalanya, sekarang kamu bukan lagi Malik yang selalu menolak. Selalu ingin dihormati, selalu ingin dihargai, selalu ingin diagungkan. Enggak, kamu udah ridho.
Karena di mata Allah itu nggak ada berkah, nggak berkah, semua berkah. Karena di mata Allah itu nggak ada sehat, sakit, semua sehat. Karena di mata Allah itu nggak ada surga dan neraka, semua surga. Kenapa di mata Allah itu adalah hanyalah cahaya, nggak ada kegelapan. Artinya kau sudah bersama Ridwan. Baru dia akan berkata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu udah ridho. Aku meridhoimu. Baru kata dia, fadhuli fi ibadi. Sekarang jadilah hambaku. Jadilah kita seorang hamba yang dicintainya. Fadhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam kebahagiaan bersamaku. Karena akulah surgamu itu. Aku lebih indah dari surgamu. Aku lebih indah dari apapun. Kau sekarang di dunia pun, dimanapun kau duduk, adalah Arafah. Hari apapun kau ada, Jum'ah. Di malam apapun kamu duduk, Lailatul Qadar. Dimanapun kamu sujud adalah Masjidil Haram. Karena yang membuat mulia itu bukan tempat, bukan ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu terbawa karena mulianya Allah. Maka neraka lebih baik kau bersamanya. Asal kau bersama Allah. Buat apa kau di surga tapi tidak bersama Allah? Lebih baik kau, lebih enak lagi. Kau bahagia, kaya raya, hatimu bahagia bersama Allah. Tapi kalaupun kamu tidak kaya raya, miskin, tidak punya apa-apa, asal bersama Allah, insya Allah bahagia tetap. Karena bahagia itu bukan pada objeknya, tapi pada alatnya. Allah lah bahagia itu. Itu yang harus dipahami oleh kita. Barulah kamu setelah ketemu dengan tadi adalah kamu dari Dajjal, hanya satu saja yang kamu inginkan. Menginginkan apa yang sesuai dengan hawa nafsumu. Menolak apa yang tidak sesuai dengan nafsumu. Dajjal lah udah. Tadi, tapi itu nggak apa-apa. Setelah kamu dari Dajjal, kamu akan datang Imam Mahdi. Karena kamu itu setelah berbuat salah, setelah diberikan peringatan, maka kau akan menemukan kebenaran. Di situ Al-Mahdi memberikan petunjuk pada dirimu. Maka disitulah kau akan merasakan bagaimana harus berbuat baik. Ternyata saya bahagia pada saat diberi, berarti saya harus memberi. Ternyata saya bahagia kalau dimaafkan, berarti saya harus memaafkan. Ternyata saya nggak suka dijelekan, saya nggak boleh menjelekan. Ternyata saya tidak suka kalau seandainya saya itu adalah dibenci, saya tidak boleh membenci. Ternyata saya tidak suka dicuri, maka saya tidak boleh mencuri. Ternyata saya tidak suka, nah itulah. Berarti di situ ada sudah ketemu Imam Mahdi. Maka kau di situ ada tandanya udah mulai kiam, bangkit. Bangkit kesadaranmu. Sampai di penghujungnya adalah apa kata Allah? Wa anna ila rabbikal muntaha. Akulah Rabbmu, penghujung batas perjalananmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga bisa dipahami. Yang bicara adalah bukan Abah. Maka kata Abah juga, kalau kita melihat sesuatu, jangan melihat apa yang dilihat oleh mata. Lihatlah Allah pada apa yang dilihat oleh mata. Maka dia akan berdampak padamu. Inilah hakikat malak pada diri kita. Ya, semuanya nyata. Dan kau bisa akan mampu melihat segala rahasia Allah dengan penglihatan Allah. Kan kata Allah, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Seorang hamba yang sudah mematikan dirinya pada akulah penggantinya. Akulah penglihatannya. Akulah pendengarannya. Itulah malak-malaknya tadi semua. Maka disebut kenapa? Allah menyebutkan kami. Dia dan seluruh malaknya. Malaknya juga dia. Tadi semua. Tapi begitu beda tempat, ganti nama. Pada mata Allah itu Jabaro. Gitu. Ada lagi. Pada sini ada Mikail. Allah. Sama aja ini. Abah Setu. Penglihatan Abah Setu. Pendengaran Abah Setu. Kalam Abah Setu. Nafas Abah Setu. Alam kubur. Alam. Tidak terkubur lagi. Ini kebanyakan ada dalam alam kubur. Alam itu. Alam, ain, lamnya, alam, alamina. Rabbul alamina. Insya Allah dengan ilmu, ain, lamin. Kamu akan jadi ulama. Yang alim. Dengan amal.
Karena di penghujungnya kamu akan bertemu dengan Nabi Isa. Akan menjadi jiwa penyayang, pemurah. Kebahagiaanmu adalah memberi. Kebahagiaanmu adalah memaafkan. Kebahagiaanmu adalah menyatukan. Kebahagiaanmu adalah itu dari semua. Barulah engkau sudah ridho dan diridhoi. Selesailah kiamatmu. Jadilah kamu adalah sekarang kupu-kupu yang terbang. Yang tadinya ulat, sekarang menjadi kupu-kupu yang terbang. Semua. Kau terbang. Memberikan manfaat. Dari semua. Seperti malaikat. Dari semua ya. Sofan, berbaris kata Allah. Semua. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi semua. Semuanya bisa ditemukan pada diri. Oleh diri. Oleh Gusti. Guru sejati. Yang ada pada diri. Baginda Nabi Muhammad pun begitu. Nabi Ibrahim pun begitu. Siapa gurunya Nabi Ibrahim? Nggak ada. Siapa gurunya Nabi Muhammad? Nggak ada. Cuma Malak Jibril bahasanya. Ya tadi, Jabaro itu. Apa yang dilihatnya. Semua ya. Maka pahami secara syariat dan secara hakikat. Biar kita setiap hari bersama Ridwan. Menjaga surga. Tadi semua ya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua panjenengan.